Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 5. Kini dalam waktu beberapa menit saja Maya telah tiba di atas. Ia membalik dan tersenyum-senyum memandang pohon yang tumbuh jauh di bawah itu. Ingin ia menari-nari saking girangnya, akan tetapi begitu teringat kepada orang-orang aneh yang berada di dalam perut bukit, lenyap kegembiraannya, terganti kekhawatiran. Bagaimana sikap mereka nanti kalau melihat dia kembali setelah menghilang selama 3 hari? Maya memasuki terowongan dan berlari cepat sekali setelah tiba di ruangan luas dalam bukit. Di situ sunyi sekali, tidak tampak seorang pun, tentu mereka sedang bermain-main di luar, pikirnya, dan karena perutnya lapar sekali, makan buah mentah terus-menerus selama 3 hari tidak dapat mengenyangkan perutnya lagi. Maka dia lalu menyerbu sisa makanan yang berada di ruangan itu. Daging panggang yang masih hangat, dan buah-buahan lain yang mengenyangkan perut. Setelah kenyang, barulah ia berlari melalui terowongan yang menuju keluar. Benar saja seperti dugaannya, 35 orang itu semua berkumpul di depan guha dan bermain-main, bahkan kini rombongan serigala yang 20 ekor lebih jumlahnya ikut pula bermain-main di situ. Dipimpin oleh seorang anak laki-laki. Masih heran hati Maya menyaksikan betapa binatang-binatang serigala yang buas dan yang di dunia ramai merupakan binatang paling sukar dijanjikan kini lebih jinak daripada anjing-anjing pilihan di bawah ancaman sebatang ranting di tangan seorang kanak-kanak. Akan tetapi ketika ia memandang ke arah orang-orang tua yang berkumpul di sebelah kanan, ia terkejut bukan main, memandang terbelalak dan menahan napas. Di antara mereka itu ada yang sedang menari-nari berjingkrakan seperti biasa, akan tetapi ada pula yang sibuk menyayat-nyayat daging dan memanggang daging itu. Kalau yang disayat-sayat dagingnya itu bangkai seekor binatang buruan tentu Maya tidak akan melongo. Akan tetapi jelas tampak olehnya bahwa yang disayat-sayat dan diambil dagingnya yang dipanggang itu adalah mayat manusia. Dan tak jauh dari situ tampak seekor kuda yang dicancang. Celaka! Mereka agaknya membunuh manusia dan kini memanggang dagingnya. Maya bergidik dan perutnya terasa mual hendak muntah. Cepat ia berlari ke arah mereka dan bertanya kepada nenek pemimpin mereka. Apa ini? Mengapa kalian membunuh orang? Nenek itu memandang kepadanya, berteriak girang. Hei, Maya telah kembali. Semua orang bersorak-sorak girang dan menari-nari mengelilingi Maya, akan tetapi gadis cilik ini membanting kaki dan membentak. Kenapa kalian membunuh orang ini? Dia menuding ke arah mayat yang sudah tak karuan macamnya karena daging pada lengan, dada, pinggul, paha dan betis telah diambil dan dipanggang. Dia membunuh, kami pun membunuh. Sama. Nenek itu menerangkan sambil menunjuk ke arah bangkai seekor serigala. Mengertilah kini Maya. Kiranya orang asing ini, yang datang menunggang kuda, telah membunuh seekor di antara serigala-serigala peliharaan mereka. Maka orang-orang aneh itu lalu mengeroyok dan membunuhnya, bahkan mulai memanggang dagingnya. Wah, tidak boleh. Tidak boleh makan dagingnya. Tiba-tiba sebutir buah merah meloncat keluar dari kantungnya ketika ia membanting kaki. Buah itu menggelinding ke dekat kaki nenek pemimpin yang seketika berteriak kaget, mengambil buah itu, mengangkatnya tinggi-tinggi dan ia menjerit-jerit penuh kemarahan, jeritan yang tidak dimengerti artinya oleh Maya. Semua orang lari berdatangan, cepat sekali dan makin ramailah mereka berteriak-teriak, ada yang seperti menangis sehingga Maya menjadi bingung sekali. Tiba-tiba nenek itu mengeluarkan suara menggereng dan menggonggong yang aneh sekali. Dan segerombolan serigala itu membalas dengan gonggongan meraung-raung kemudian lari mendatangi. Nenek itu menuding ke arah Maya dan serigala-serigala itu langsung saja menyerang Maya. Maya terkejut, cepat melompat menghindar. Orang-orang itu sejenak memandangnya, kemudian berserabutan mereka lari memasuki guha, meninggalkan Maya yang diserbu oleh gerombolan serigala buas. Agaknya semua orang itu berlomba memasuki guha dan sikap mereka cemas dan marah. Maya yang kembali diserbu serigala-serigala buas itu, cepat menendang seekor serigala terdepan, kemudian ia membalikkan tubuh dan lari. Sambil menyalak-nyalak, 20 ekor serigala mengejarnya. Maya teringat akan kuda yang berada tak jauh dari situ, maka cepat ia lari menghampiri, meloncat ke punggung kuda, merenggut kendali yang dicancang, lalu membalapkan kuda itu. Akan tetapi, rombongan serigala itu tetap mengejar dengan kecepatan luar biasa.
Kuda meringkik-ringkik ketakutan, berusaha lari cepat, akan tetapi sebentar saja dapat disusul dan diserang kedua kaki belakangnya. Kuda terpekik dan terguling. Maya cepat mendahului meloncat dan ia bergidik ngeri ketika melihat betapa gerombolan serigala itu kini menerkam tubuh kuda seperti serombongan semut mengeroyok seekor jangkrik. Memperoleh kesempatan selagi gerombolan serigala itu berpesta memperebutkan bangkai kuda, Maya lalu lari lagi, bukan lari menjauh melainkan kembali ke bukit karena lari ke depan yang merupakan padang rumput amatlah berbahaya, tidak ada tempat sembunyi. Ia berlari cepat. Akan tetapi tiba-tiba, dari samping bukit muncul serombongan serigala lain, dan dari belakang pun serigala-serigala yang tadi sudah mengejar lagi. Celaka, pikirnya. Mengapa aku begini bodoh? Kalau tadi meloncat ke atas pohon, tentu selamat. Kini ia telah terjepit dari depan dan belakang, tidak ada pohon di situ, yang ada hanyalah batu-batu karang bertumpuk-tumpuk. Tiba-tiba ia melihat celah-celah di antara batu karang, yang merupakan sebuah guha kecil. Hanya itulah tempat ia dapat sembunyi, maka tanpa berpikir panjang lagi Maya lalu berlutut dan merangkak hendak memasuki guha yang amat kecil. Bret! Ujung bajunya robek digigit seekor serigala dari belakang. Kek! Celana di lutut kanan juga robek. Setan! Maya menjadi marah, membalikkan tubuh, menendang serigala yang menggigit celananya sehingga binatang itu terlempar, kemudian tangannya yang sudah menyambar batu itu bergerak. Prak! Kaing! Kaing! Serigala kedua memekik-mekik dan berkelojotan dengan kepala hampir remuk. Segera dia diserbu kawan-kawannya sendiri yang haus darah itu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Maya untuk menyusupkan tubuhnya ke dalam guha kecil kemudian tumit kakinya menendang-endang batu yang menonjol di atas sehingga batu akhirnya terlepas dan jatuh menutup guha kecil. Maya terus merangkak maju, makin lama makin gelap dan sempit, akan tetapi ia tidak mau berhenti. Siapa tahu serigala-serigala itu dapat membuka penutup guha dan tentu saja mereka dapat merangkak lebih cepat. Kalau sampai dia tersusul di tempat sempit ini, apa yang dapat ia lakukan? Membalikkan tubuh tidak bisa, bagaimana mungkin melawan binatang-binatang itu dengan dua tumit kaki? Tentu kakinya akan habis digerogoti, lalu sepasang daging pinggulnya. Bulu tengkuknya meremang dan ia bergidik membayangkan semua itu. Akan tetapi tidak ada serigala yang mengejarnya. Maya tidak tahu bahwa sebangsa serigala paling takut memasuki lubang yang tidak dikenalnya, hanya menyalak-nyalak dari luar menantang dan memancing penghuni lubang untuk keluar. Mungkin binatang ini takut kalau ada bahaya, misalnya serangan ular, yang akan menyambut mereka di dalam lubang yang gelap. Akhirnya terowongan kecil itu membawa Maya ke dalam terowongan besar yang menuju ke ruangan tempat tinggal orang-orang aneh. Akan tetapi, keadaan di situ sunyi sekali. Maya terheran-heran dan cepat ia berdiri melalui terowongan itu ke dalam ruangan besar. Tak seorang pun nampak di situ. Kemanakah mereka? Tiba-tiba Maya mendapat pikiran bahwa mungkin sekali mereka itu beramai-ramai menuju ke pohon rahasia mereka untuk melihat bagaimana keadaan pohon itu setelah diketemukan Maya. Karena di luar menanti bahaya berupa anjing-anjing serigala. Maya lalu mengambil keputusan untuk menyusul orang-orang itu. Setelah mereka melihat bahwa dia tidak mengganggu pohon, tentu mereka tidak akan marah lagi, pikirnya. Dia tidak suka kepada mereka, apalagi setelah melihat mereka membunuh dan makan daging manusia. Akan tetapi pada saat itu, tidak ada jalan lain kecuali berbalik dengan mereka dan kelak mencari kesempatan untuk meninggalkan mereka. Maya mendengar sorak-sorai mereka, maka ia mempercepat larinya dan akhirnya ia tiba di tebing yang curam. Tak tampak seorang pun di situ, akan tetapi suara mereka datang dari bawah tebing. Ia terheran-heran dan cepat menghampiri tebing dan memandang ke bawah. Kiranya 35 orang itu semua berada di sana, di pohon itu. Dan hebatnya, besar kecil tua muda semua memanjat pohon dan beramai-ramai mengambil buah sambil bersorak-sorak. Kraak! Seketika wajah Maya menjadi pucat. Celaka, serunya ketika melihat dari atas betapa pohon itu tumbang berikut akar-akarnya, kemudian melayang ke bawah membawa 35 orang yang masih bersorak-sorak, agaknya tidak sadar bahwa maut mengerikan menanti mereka jauh di bawah, di dasar yang tidak tampak. Maya memandang dengan wajah pucat sampai pohon yang melayang-layang turun itu tidak kelihatan lagi. Ia memejamkan matanya, napasnya memburu. Pemandangan tadi terlampau hebat, terlalu mengerikan. Kemudian ia termenung di pinggir tebing, dan mengenangkan semua peristiwa itu. Dia kini mengerti bahwa agaknya,
Setelah pohon yang mempunyai khasiat luar biasa itu dia ketahui, orang-orang itu merasa khawatir kalau ia akan menghabiskan buah itu. Betapa bodohnya! Karena kekhawatiran itulah agaknya maka mereka semua, tanpa kecuali, lalu mendatangi pohon untuk mengambil semua buahnya, baik yang merah maupun yang masih hijau, yang besar maupun yang masih pentil. Akibatnya, karena tidak kuat menahan tubuh 30 orang yang semua memanjat dan menggenjot-genjot, pohon itu tumbang, jebol berikut akar-akarnya yang tidak dapat mencengkeram tanah terlalu kuat karena terhalang batu-batu karang. Maka habislah riwayat orang-orang aneh itu, dan habis pula riwayat pohon yang mempunyai khasiat begitu luar biasa. Teringat ini, Maya meraba kantungnya. Ia merasa menyesal sekali bahwa dari 5 butir buah yang dibawanya, kini tinggal sebutir lagi, yang 4 entah lenyap di mana. Tentu terjatuh ketika dia dikejar-kejar gerombolan serigala. Berpikir demikian teringatlah ia akan serigala-serigala yang masih menantinya di luar. Akan tetapi dia harus keluar. Dia tidak sudi lagi tinggal lebih lama di dalam perut bukit ini, apalagi setelah sekarang penghuninya mati semua. Dia harus pergi meninggalkan daerah yang menyeramkan itu. Sudah lama dia berada di situ, tentu sepasang iblis India itu tidak lagi mencarinya, sudah melupakannya. Akan tetapi bagaimana ia harus melewati gerombolan serigala yang menanti di luar guha? Maya adalah seorang anak yang pada dasarnya amat cerdik dan memiliki keberanian luar biasa. Apalagi semenjak ia berkali-kali menghadapi maut, keberaniannya makin menebal dan tidak mudah dia keluar dari kota Raja Hitan dan mengalami hal-hal yang amat menderita, berputus asa menghadapi rintangan apapun juga. Setelah memikir-mikir, ia mendapatkan akal. Selama ia tinggal di situ, ia teringat bahwa serigala-serigala itu paling takut berdekatan dengan api. Inilah, pikirnya. Aku harus minta bantuan api. Mulailah dia mengumpulkan kulit-kulit binatang yang kering, dipasang pada ujung sebuah tongkat dahan pohon, diikatnya kuat-kuat, kemudian ia membuat api dan membakar ujung tongkat yang sudah dibelit-belit kulit itu sampai bernyala. Dengan tongkat berapi inilah Maya lalu berlari keluar, menjaga jangan sampai apinya padam. Kulit binatang itu mengandung lemak kering, maka tentu saja dapat bertahan lama nyala apinya. Ketika ia tiba di pintu guha depan, sudah terdengarlah gerengan-gerengan serigala. Namun Maya tidak menjadi gentar. Ia terus melangkah keluar dan begitu serigala-serigala itu lari menyerbu, ia memutar-mutar tongkatnya yang ujungnya bernyala. Tepat seperti yang diharapkan dan diduganya. Serigala-serigala itu melengking-lengking ketakutan melihat api dan dengan memutar-mutar tongkat yang baginya menjadi tongkat wasiat keramat ini, dengan enak saja Maya meninggalkan tempat itu. Rombongan serigala hanya dapat mengikutinya dari jauh sambil melolong-lolong kecewa. Akhirnya mereka pun berhenti mengejar dan Maya lalu melarikan diri secepatnya menuju ke selatan setelah membuang tongkatnya karena apinya pun sudah padam. Lega hatinya dan kini ia dapat mengurahkan perhatiannya kepada kemajuan ginkangnya. Ia sengaja mengerahkan seluruh tenaga dan berlari secepat mungkin. Tubuhnya melesat seperti sebatang anak panah dan Maya kembali mencela kebodohan dirinya sendiri. Setelah ia memiliki kecepatan seperti itu, perlu apa dia melarikan diri menunggang kuda dan perlu apa dia minta bantuan api? Kalau dia lari seperti sekarang ini, gerombolan serigala buas itu pasti takkan mampu menyusulnya. Dengan dada lapang Maya lari, rambutnya berkibar-kibar, wajahnya berseri. Larinya cepat sekali seperti seekor kijang muda. Karena di utara bangsa Yuchen terdesak oleh bangsa nomad lain, yaitu terutama sekali bangsa Mongol yang dibantu bangsa-bangsa Naiman dan Kerait, maka suku bangsa Yuchen yang makin kuat kedudukannya itu terus mendesak ke selatan. Bangsa Yuchen ini asal mulanya adalah sebuah suku bangsa yang tinggal di sebelah utara Shanxi dan pernah ditundukkan oleh bangsa Hitan. Akan tetapi kini bangsa Yuchen menjadi kuat sekali sehingga setelah menangkan perang terhadap Hitan, mereka mendirikan kerajaan yang mereka sebut Kerajaan Wangsa Qin. Dengan terjalinnya persahabatan dan persekutuan antara Kerajaan Baru Qin dan Kerajaan Sung yang terus terdesak makin ke selatan, maka untuk sementara bangsa Mongol yang dibantu bangsa Naiman dan Kerait hanya memusatkan diri di utara, menguasai daerah yang luas sekali, dari Danau Baikal sampai ke tapal batas Mongolia luar, Siberia dan Manchuria. Perang antar suku-suku kecil masih terus terjadi, bukan lagi perang antara kerajaan yang memperebutkan wilayah, melainkan antar suku-suku kecil yang memperebutkan tanah subur.
Karena itu, perjalanan yang ditempuh Putri Maya amatlah berbahaya dan beberapa kali dia harus bersembunyi di atas pohon-pohon besar, dari mana dia menyaksikan perang-perangan kecil sampai perang berakhir dan hutan itu penuh mayat bergelimpangan. Kalau sudah selesai perang dan keadaan sunyi barulah Maya berani turun dari pohon itu, dan ada kalanya dia harus bersembunyi di dalam guha yang lembab dan dingin kotor sampai berhari-hari. Pada suatu senja, Maya yang kini dalam perjalanannya tanpa tujuan telah tiba di daerah pegunungan Gobei yang penuh dengan selingan padang pasir luas, merasa bingung ketika melihat dari sebuah lereng bukit ke arah padang pasir yang membentang luas di kaki bukit. Entah berapa luasnya padang pasir itu karena tidak tampak tepinya dan angin senja menggerak-gerakkan permukaan padang pasir sehingga berombak seperti laut. Ia merasa takut dan bingung harus mengambil jalan mana. Kalau dia harus menyeberangi padang pasir itu, dia tidak berani. Sudah banyak dongeng didengarnya dahulu dari ayah bundanya akan bahaya padang pasir yang kadang-kadang mengamuk atau diamuk badai dan sudah banyak manusia ditelan lenyap oleh padang pasir itu. Bahkan pernah ia mendengar betapa orang-orang yang kehabisan air dan persediaan makan yang kelaparan dan terutama sekali kehausan, tiba-tiba melihat air melimpah-limpah akan tetapi apabila didekati, air itu akan lenyap. Benar-benar banyak siluman tinggal di tempat itu dan setiap saat siluman-siluman itu mengganggu manusia. Maka Maya tidak berani ke selatan melalui padang pasir itu, melainkan membelok ke barat melalui pegunungan yang biarpun amat sukar ditempuh, namun setidaknya sudah dikenalnya. Sejak kecil ia sudah biasa berkeliaran di hutan-hutan dan gunung-gunung, maka daerah seperti ini dikenalnya, tidak seperti padang pasir, yang gundul dan mengerikan itu. Malam itu ia bermalam di sebuah hutan di puncak bukit dan dari tempat yang tinggi ini tampaklah olehnya di kaki bukit sebelah barat terdapat sinar-sinar api yang berarti bahwa di sana tentulah terdapat tempat tinggal manusia. Maka hatinya menjadi girang dan pada keesokan harinya, berangkatlah ia ke barat. Siapa kira, perjalanan menuruni bukit ini amat sukarnya, melalui jurang-jurang dan anak-anak bukit sehingga sampai matahari naik tinggi. Belum juga ia sampai ke tempat yang diduganya tentu sebuah dusun yang semalam tampak penerangannya dari puncak bukit. Ia menjadi girang ketika melihat sebuah bangunan tak jauh di depan. Biarpun dia sudah lelah sekali dan peluhnya membasahi muka dan leher, namun melihat bangunan itu, Maya melupakan kelelahannya dan berjalan lagi menuruni lereng. Tentu disitulah dusun yang dilihatnya semalam dari puncak. Akan tetapi, betapa kecewa hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kuil yang dahulunya tentu besar, akan tetapi kini sudah rusak akibat perang lalu ditinggal terlantar. Sebagian atapnya sudah runtuh, lantainya berlumut dan dindingnya menjamur. Biarpun demikian, lumayan untuk tempat mengasuh di terik panas membakar seperti itu. Tiba-tiba Maya cepat memasuki bangunan, menyelinap dan bersembunyi di bawah sebuah meja batu bobrok yang depannya tertutup oleh hancuran bekas arca. Jantungnya berdebar tegang karena hampir saja ia kurang cepat bersembunyi karena berkelebatnya bayangan yang datang itu cepat bukan main. Ternyata mereka adalah dua orang laki-laki, yang seorang berpakaian sebagai seorang perwira bangsa Yuchen, adapun yang seorang lagi adalah seorang Han yang usianya 20 lebih, berpakaian seperti pembesar, seorang pemuda yang mempunyai sepasang mata aneh dan liar gerakannya, akan tetapi yang bicaranya halus dan mukanya berbentuk lonjong menjulur ke muka seperti muka kuda. Muka yang buruk dan tidak menyenangkan. Maya tidak berani bergerak bahkan mengatur napasnya karena ia dapat menduga bahwa kedua orang itu, terutama si pemuda muka kuda, tentu memiliki kepandaian tinggi. Mereka berbisik-bisik. Benarkah dia sedang mendatangi ke sini? Tidak salah, jawab yang berpakaian perwira Yuchen. Seperti biasa, dia naik kuda seorang diri. Sudah 2 kali aku dan kawan-kawan dahulu menyergapnya, namun dia lihai dan selalu berhasil lolos. Akan tetapi yakin benarkah engkau bahwa dia itulah kurir, utusan, yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya? Pemuda muka kuda kembali bertanya, mendesak menuntut keyakinan. Betul dia. Memang dia pandai menyamar dan selalu dapat menghubungi Panglima Hu dengan cara yang cerdik sehingga tidak pernah meninggalkan bekas, akan tetapi aku yakin bahwa dialah orangnya. Hus, itu dia datang. Serahkan saja kepadaku. Akulah yang akan menangkapnya, pemuda muka kuda berbisik. Si perwira Yuchen mengangguk dan bersembunyi di belakang dinding, sedangkan pemuda muka kuda dengan gerakan yang ringan seperti burung terbang, telah melesat ke atas atap yang masih ada, di atas dinding yang tidak berapa tinggi dan menjulur ke jalan depan kuil.
Biarpun Maya hanya dapat mengintai melalui lubang atau celah-celah kecil di antara reruntuhan arca, dan tidak dapat melihat jelas ke jalan, namun ia juga mendengar datangnya seekor kuda dari derap kakinya yang makin lama makin nyata. Jantung gadis cilik ini berdebar tegang. Ia maklum bahwa tentu akan terjadi sesuatu yang hebat, sungguh pun ia sama sekali tidak tahu siapakah dua orang itu dan siapa pula pendatang yang mereka anggap sebagai utusan yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya. Apakah artinya semua itu? Setelah derap kaki kuda dekat benar dan tiba di depan kuil, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik keras dan terdengar suara hiruk-pikuk beradunya senjata, suara orang bertanding. Maya menggunakan keringanan tubuhnya, menyelinap keluar dan mencari tempat persembunyian di sebelah luar, yaitu di belakang segerombolan pohon kembang dan mengintai. Tampak olehnya seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian sederhana dan bersikap gagah, agaknya tentu orang berkuda itu, sedang bertanding melawan pemuda muka kuda. Laki-laki yang memakai topi lebar itu gagah dan gerakannya lihai sekali, akan tetapi dengan heran Maya, mendapat kenyataan, bahwa si pemuda muka kuda itu lebih hebat lagi sehingga laki-laki bertopi lebar terdesak dan hanya menangkis sambil mundur-mundur, memutar pedangnya yang selalu menangkis sebatang golok melengkung di tangan pemuda itu. Bukankah engkau ini Siang Koan Sicu yang membantu di gedung Sumakongcu? Mengapa engkau menyerangku? Namun pemuda muka kuda itu tidak menjawab dan menyerang lebih hebat lagi sehingga laki-laki bertopi lebar itu makin terdesak. Engkau mengkhianati kerajaan. Laki-laki bertopi lebar berseru, mencoba untuk menangkis golok yang menyambar kepalanya, akan tetapi pada saat itu, tangan kanan pemuda bermuka kuda yang bertangan kosong karena goloknya dipegang di tangan kiri, sudah memukul dengan telapak tangan ke depan. Bluk! Ai! Laki-laki bertopi lebar itu terpukul dadanya dan muntahkan darah segar, akan tetapi masih berusaha membacokkan pedangnya ke arah lawan. Si muka kuda miringkan tubuh, goloknya menyambar ke depan dari samping. Cerok! Terdengar jerit mengerikan karena lengan kanan laki-laki bertopi lebar itu terbabat putus sebatas siku. Maya menyaksikan semua itu tanpa berkedip. Kalau hanya pemandangan seperti itu saja, dahulu ketika ia menjadi tawanan gerombolan Butan, setiap hari dilihatnya, bahkan yang lebih dari itu pun. Akan tetapi yang mengherankan hati Maya, laki-laki bertopi lebar itu masih hidup, menggunakan lengan kirinya mengeluarkan sebuah amplop dan hendak memasukkan amplop ke mulutnya. Caas! Kembali golok menyambar dan lengan kiri ini pun buntung sampai surat itu melayang dan disambar oleh tangan kanan si muka kuda. Laki-laki bertopi lebar itu mengeluh dan masih dapat mengeluarkan kata-kata terakhir sambil terengah-engah. Siang Koan Li. Bunuh aku tapi jangan ganggu. Hu Chiang Kun. Terpaksa Maya membuang muka ketika melihat laki-laki bermuka kuda itu melangkah maju, mengayun golok dan memenggal leher laki-laki bertopi lebar. Ia menoleh ke arah Perwira Yuchen yang sudah muncul sambil berkata, "Bawa kepalanya." Perwira Yuchen ini dengan muka berseri girang menyambar rambut kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya, memuji. "Sungguh hebat bukan main kepandaianmu, Siang Koan Tai Hiap. Masih begini muda sudah memiliki kepandaian yang luar biasa. Raja kami tentu akan senang sekali mendengar pembongkaran rahasia Panglima Hu yang palsu ini. Aku hanya menjalankan tugas." "Marilah," kata pemuda muka kuda yang bukan lain adalah Siang Koan Li, bekas pelayan murid dan juga pembantu Panglima Sumakiat. Dua orang itu lalu berjalan pergi. Siang Koan Li membawa sampul surat yang dirampasnya, sedangkan Perwira Yuchen itu membawa kepala yang masih meneteskan darah itu. Entah mengapa, hati Maya tertarik sekali dan perasaannya condong untuk membantu orang yang disebut Panglima Hu. Dia tidak tahu urusannya, hanya tahu bahwa laki-laki bertopi lebar tadi adalah utusan yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya, tahu pula bahwa si muka kuda itu disebut pengkhianat dan bernama Siang Koan Li, dan kagum menyaksikan betapa laki-laki bertopi lebar itu dalam saat terakhir masih hendak melindungi Hu Chiang Kun dan bahkan hendak memusnahkan sampul suratnya. Dia tidak mengerti apa artinya semua itu, namun sekali pandang saja dia merasa tidak suka bahkan membenci pemuda muka kuda dan bersimpati kepada Panglima Hu yang belum pernah dilihatnya. Karena itu, melihat dua orang itu melangkah pergi, diam-diam Maya mengikuti mereka dari jauh. Dia dapat menduga bahwa Panglima Hu terancam bahaya, entah bahaya apa, maka dia ingin melihat perkembangannya dan kalau mungkin dia akan memperingatkan Panglima Hu itu agar terlepas dari bahaya belakang. Mengapa Siang Koan Li berada di tempat itu?
Seperti kita ketahui, Siang Koan Li adalah bekas pelayan yang menjadi murid Panglima Sumakiat. Setelah putra tunggal Panglima itu, Sumahoat, meninggalkan kota raja dan minggat karena patah hati, maka Siang Koan Li merupakan satu-satunya murid yang amat dipercaya oleh Sumakiat. Bahkan Siang Koan Li ternyata memiliki kecerdikan luar biasa dan kini tanpa ragu-ragu lagi Sumakiat menarik murid ini sebagai pembantunya dan diajak berunding dan mengatur siasat dalam menghadapi musuh-musuhnya. Peristiwa yang terjadi mengenai keluarga Tio di mana Menteri Kam Leong ikut campur, menambah rasa dendam dan tidak suka di hati Sumakiat, apalagi karena urusan itu mengakibatkan putranya patah hati dan pergi. Dia bersama sekutu-sekutunya dan dengan bantuan bangsa Yuchen telah berhasil menghancurkan musuhnya yang nomor satu, yaitu keluarga Raja Hitan. Kini dia mulai mengintai dan ingin sekali menjungkalkan orang yang paling dibencinya akan tetapi juga paling ditakuti, yaitu Menteri Kam Leong. Akhirnya berkat kelicinannya dan penyelidikan mata-matanya yang berani main sogok untuk membongkar rahasia, Sumakiat dapat mendengar bahwa kepergian seorang panglima pembantu Menteri Kam Leong yang bernama Panglima Hu Teksan, bukanlah ditugaskan menjaga tapal batas sebagaimana dikabarkan, melainkan diselundupkan memasuki istana Yuchen dan memegang jabatan di sana sebagai orang yang dipercaya oleh pemerintah Yuchen. Padahal Hu Chiangkun ini melakukan pekerjaan mata-mata di Yuchen, bekerja demi kepentingan kerajaan Sung atau lebih tepat lagi, dia bekerja atas perintah gurunya, Menteri Kam Leong yang selalu menaruh kecurigaan atas pergerakan bangsa Yuchen. Demikianlah, Sumakiat lalu menugaskan muridnya untuk menyelidiki hal itu dan mengusahakan agar supaya murid Menteri Kam Leong itu ketahuan dan dihukum mati. Terjadinya hal itu tentu akan memperuncing hubungan antara Yuchen dan Sung dan memang inilah yang dikehendaki Sumakiat dan sekutunya, yaitu para bangsawan dan panglima yang tidak senang kepada kaisar mereka dan sudah siap-siap untuk memberontak jika ada kesempatan. Biarpun usianya masih muda, namun Siang Koan Li ternyata dapat bekerja dengan baik sekali. Dia tidak mau begitu saja secara kasar menuduh Panglima Hu yang di Yuchen amat dihormati sebagai seorang panglima gagah perkasa yang selalu ikut berperang membela Yuchen. Dia harus dapat memperlihatkan bukti kepada Raja Yuchen. Dia tahu bahwa kalau Panglima Hu bekerja sebagai mata-mata di Yuchen, tentu ada satu cara dari Panglima itu untuk mengirim berita tentang penyelidikannya itu kepada gurunya, Menteri Kam Leong. Akhirnya, setelah melakukan penyelidikan secara tekun, dapatlah ia mengetahui bahwa memang ada seorang kurir yang menghubungkan guru dan murid itu. Dengan petunjuk seorang perwira Yuchen, akhirnya Siang Koan Li berhasil membunuh kurir, memenggal kepalanya dan merampas suratnya, kemudian dengan bekal dua tanda bukti ini berangkatlah dia ke perkemahan Raja Yuchen yang kebetulan berada di tempat itu dalam operasi pembersihan. Raja Yuchen disertai para panglima, di antaranya Panglima Hu yang dipercaya. Akan tetapi, sungguh Siang Koan Li tidak pernah mengira bahwa rencananya yang sudah diatur dengan masak dan dilakukan dengan sempurna itu terbentur karang berupa seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang sama sekali tak diketahuinya telah menyaksikan semua perbuatannya. Bahkan dia tidak tahu ketika mereka sudah tiba di perkemahan di waktu malam gelap itu, Maya telah menyelinap melalui perkemahan. Maya menjadi bingung. Bagaimana dia harus menyampaikan bahaya itu kepada Panglima Hu? Yang manakah Panglima itu dan di mana kemahnya? Apa boleh buat, dia harus berani menanggung bahayanya. Dengan langkah lebar ia menghampiri beberapa orang tentara yang menjaga. 3 orang tentara itu tercengang keheranan ketika tiba-tiba dari tempat gelap muncul seorang anak perempuan yang begitu cantik dan bersikap begitu tabah dan berani. Kau siapakah? Aku adalah keponakan dari Hu Chiangkun. Harap kalian sudi mengantar aku kepada Hu Chiangkun nanti kumintakan hadiah dari Paman Hu untuk kalian. 3 orang anggota tentara Yuchen itu saling pandang. Mereka terheran-heran dan ragu-ragu. Panglima Hu adalah seorang di antara para panglima Yuchen yang gagah perkasa dan dipercaya oleh raja. Memang semua orang tahu bahwa itu panglima berdarah Han, akan tetapi sepak terjangnya sudah membuktikan kesetiaannya terhadap kerajaan Yuchen. Kini tiba-tiba muncul seorang anak perempuan mengaku keponakannya. Kalau mereka menolak dan mengusir bocah ini, bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa anak ini betul keponakan Panglima Gagah itu? Tentu mereka akan celaka. Akan tetapi, kalau membawa anak ini menghadap Panglima Hu, andai kata anak itu membohong, tentu anak ini yang akan dicambuk. Mereka tidak percaya bahwa di dalam hutan pegunungan itu tiba-tiba saja muncul seorang keponakan dari Panglima Hu, akan tetapi segera mereka berkata, "Baiklah, Nona kecil.
Akan tetapi kalau engkau membohong, jangan bertanya tentang dosa lagi. Engkau akan dihukum mati. Apa boleh buat, pikir Maya. Dia beriktikad baik, menolong Panglima Hu. Tidak mungkin kalau pamrih baik dibalas hukuman mati. Baik, antar aku kepada Hu Chiangkun. 3 orang tentara itu membawa Maya ke sebuah kemah yang besar di mana terdapat 2 orang penjaga. Mereka menceritakan bahwa anak ini mengaku keponakan Hu Chiangkun dan minta diantar menghadap. Kalian mencari penyakit, kata 2 orang penjaga. Akan tetapi, masuklah, Chiangkun sedang duduk sendiri, kalau kalian dimaki jangan bersambat kepada kami. Maya diajak masuk dan ketika Maya melihat seorang laki-laki berpakaian panglima yang berusia 40-an tahun, bersikap gagah sekali, dia tidak meragu lagi pasti itulah Panglima Hu. Maka ia lalu berlari ke depan menjatuhkan diri dan berlutut dan berkata, Paman Hu. Saya mohon bicara 4 mata dengan Paman mengenai surat bersampul kuning dan laki-laki bertopi lebar. Mula-mula Panglima itu terkejut dan mengerutkan alis melihat 3 orang prajurit memasuki kemahnya membawa seorang dara kecil yang cantik. Akan tetapi ketika ia mendengar ucapan gadis itu, berubahlah sikapnya. Pergilah, katanya kepada 3 orang prajurit sambil melempar beberapa mata uang ke arah mereka. Dan terima kasih sudah mengantar keponakanku ke sini. Diam-diam Maya kagum sekali atas kecepatan jalan pikiran Panglima itu. Setelah 3 orang prajurit yang kegirangan tadi menerima hadiah dan pergi, Maya lalu bangkit berdiri dan menghampiri Panglima itu sambil bertanya. Engkau tentu Hu Chiangkun, bukan? Anak baik engkau siapakah dan apa artinya kata-katamu tadi? Duduklah. Aku memang benar Hu Chiangkun. Perwira itu memegang tangan Maya dan menariknya duduk di atas bangku di dekatnya sambil memandang wajah jelita itu penuh selidik. Bukan anak sembarangan, pikirnya. Ketahuilah, kalau engkau seorang Panglima Yu Chen benar-benar, aku tidak akan sudi menolongmu malah lebih senang melihat engkau mampus. Akan tetapi karena engkau Panglima palsu dan tentu engkau memusuhi Yu Chen, aku bersedia menolongmu. Terbelalak mata Panglima itu. Apa maksudmu? Ia berbisik dan menoleh keluar kemah. Bicara perlahan. Maya juga cerdik dan tahu bahwa percakapan mereka ini sama sekali tidak boleh didengar orang lain, maka ia lalu berkata. Aku adalah Putri Maya Putri Raja dan Ratu Hitan yang sudah hancur oleh bangsa Yu Chen. Dan engkau adalah Panglima palsu, utusanmu orang bertopi lebar yang membawa sampul kuning itu telah terbunuh, kepalanya dan sampul suratnya dibawa oleh seorang yang bernama Siang Koan Li. Kau akan dilaporkan. Cepat! Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Panglima itu dengan gerakan cepat dan kuat telah menyambar tubuh Maya dan dipondongnya. Engkau pergilah, aku. Biar aku lari sendiri. Tidak, Paduka. Harus saya selamatkan. Harus. Panglima itu berkata dengan hati penuh keharuan dan ketegangan. Sungguh mimpi pun tidak dia akan bertemu dengan Putri Raja Hitan seperti itu. Raja Hitan adalah adik tiri gurunya, jadi anak perempuan ini adalah keponakan gurunya sendiri yang harus dia selamatkan. Rahasianya sudah diketahui orang, entah secara bagaimana karena dia tidak mengenal siapa yang bernama Siang Koan Li itu. Akan tetapi, lebih hebat lagi kalau mereka tahu bahwa anak perempuan ini adalah putri kerajaan Hitan. Tentu akan celaka sekali. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar bunyi terompet tanduk ditiup gencar. Mendengar ini, wajah Panglima itu berubah. Terlambat. Paduka jangan mengaku sebagai putri Hitan, tetap mengaku keponakan seorang wanita Hitan yang kuambil selir. Mengerti? Maya membelalakan mata akan tetapi mengangguk-angguk. Diam-diam ia kagum dan berterima kasih. Keputusan hatinya untuk menolong Panglima ini ternyata tidak sia-sia. Panglima ini seorang yang gagah perkasa, yang dalam saat berbahaya itu lebih mementingkan keselamatannya daripada keselamatan sendiri. Dengan langkah tenang sambil menggandeng tangan Maya, Panglima Hu berjalan keluar dan menuju ke perkemahan besar di mana semua panglima sudah hadir menghadap Raja Yu Chen karena bunyi terompet tanduk tadi adalah tanda panggilan mendadak oleh Raja kepada Pangeran, Panglima dan Perwira. Dengan sudut matanya Hu Chiangkun melihat betapa tempat itu sudah dikurung oleh pasukan besar yang siap dengan senjata mereka, juga pasukan anak buahnya sendiri sehingga diam-diam ia mengerti bahwa keadaan amat berbahaya dan agaknya raja yang telah mengetahui rahasianya telah siap menangkapnya. Biarlah ia berkorban nyawa untuk negara, akan tetapi kalau memikirkan Maya yang digandengnya, dia menjadi bingung.
Para panglima telah siap semua berkumpul di depan kemah Sri Baginda, menanti sang raja keluar. Dan mereka itu memandang heran kepada Hu Chiangkun yang datang menggandeng seorang anak perempuan cantik. "Keponakan." "Selirku," jawab panglima ini pendek ketika rekan-rekannya bertanya sehingga di sana-sini terdengar suara ketawa. Akan tetapi, mereka semua menjadi diam dan bersikap menghormat ketika terdengar suara terompet dari dalam kemah. Tanda bahwa raja akan keluar dan persidangan darurat dimulai. Tempat di depan kemah itu telah menjadi terang benderang oleh obor-obor yang dinyalakan para prajurit pengawal. Raja keluar dari kemah dengan menunggang kuda. Memang Raja Yuchen lebih suka duduk di atas kuda kalau menghadapi para panglimanya dan bangsa Yuchen merupakan bangsa yang paling ahli berperang di atas kuda. Di belakang raja tampak seorang laki-laki bermuka kuda, membawa sebuah bungkusan. "Hu Chiangkun." Tiba-tiba raja berseru keras memanggil. "Hamba siap." Hu Chiangkun melangkah maju dan berlutut dengan sebelah kakinya dengan sikap gagah dan hormat. Maya terpaksa ditinggalkannya di belakang dan anak itu memandang dengan hati tegang. "Hu Chiangkun, selama ini aku percaya kepadamu sebagai seorang panglima yang setia. Siapa kira, ternyata engkau adalah seorang mata-mata dari kerajaan Sung." Semua panglima saling pandang dan terdengar suara mereka berisik sekali, karena tuduhan ini benar-benar amat hebat. "Ampun, tuanku, akan tetapi tuduhan yang tidak ada buktinya merupakan fitnah keji." Hu Chiangkun menjawab dengan suara tenang. "Fitnah, ya." Raja membentak dan memberi tanda kepada pemuda bermuka kuda itu yang segera membuka kantung dan melemparkan sebuah benda di atas tanah. Benda itu adalah kepala orang. Semua orang memandang dengan muka berubah dan hati tegang, dan raja berkata lagi. "Orang Shiho. Kau tentu mengenal orang ini, kurir yang menghubungkan engkau dengan gurumu di kerajaan Sung. Engkau adalah murid dari Menteri Kam Leong. Hayo mengaku." Hu Chiangkun tetap tenang. "Yang penting adalah bukti, tuanku. Bisa saja ditunjukkan bahwa orang yang mempunyai kepala ini adalah utusan hamba, akan tetapi apakah buktinya, tuanku?" "Bukti lagi. Lihat ini. Surat Menteri Kam Leong untukmu, keparat." Raja itu mengeluarkan sebuah sampul kuning dari sakunya, mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang dapat melihatnya. Akan tetapi, dalam suasana yang amat tegang itu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan muncullah pasukan Yuchen yang dipimpin oleh 4 orang panglima gagah berkuda dan mereka ini menyeret tubuh 2 orang anak yang meronta-ronta. Apakah yang telah terjadi? Siapakah 2 orang bocah yang ditawan oleh pasukan Yuchen itu? Mereka itu bukan lain adalah Chan Jikun dan Okian Hua, 2 orang murid Mutiara Hitam dan suaminya. Bagaimanakah mereka dapat tertawan pasukan Yuchen? Seperti telah dituturkan di bagian depan, Mutiara Hitam Kam Kuilan dan suaminya, Pek Kongtu Tang Haulam, bersama kedua orang muridnya itu, setelah mendengar akan kehancuran Hitan dan tewasnya Raja dan Ratu lalu bermaksud mengejar pasukan yang menggunakan Maya ke Gobeisan. Karena pengejaran itu dimaksudkan untuk melindungi keselamatan Putri Maya, dan karena mereka tidak tahu jalan mana yang diambil oleh pasukan yang sudah pergi lebih dulu sebulan lebih, maka mereka melakukan perjalanan lambat sambil bertanya-tanya tentang jejak mereka. Chan Jikun dan Okian Hua tidak sabar menyaksikan perjalanan lambat kedua orang guru mereka, maka seringkali kedua orang murid ini mendahului guru-guru mereka yang melakukan penyelidikan setelah memberitahu bahwa mereka berdua akan mendahului ke atas bukit di depan atau padang rumput di depan. Pada sore hari itu, kembali 2 orang anak itu mendahului guru-guru mereka berlari-lari di padang rumput yang luas. Tiba-tiba, muncullah pasukan Yuchen yang mengurung mereka sambil tertawa-tawa. 2 orang bocah itu berpakaian seperti orang Han dan tentu saja bangsa Yuchen yang di dalam hatinya memusuhi orang-orang selatan, ingin mempermainkan 2 orang anak ini. "Hehehe, 2 ekor anjing cilik. Berlututlah kalian dan minta ampun kepada tuan-tuan besarmu, baru kami akan melepaskan kalian," berkata seorang di antara para panglima Yuchen yang menunggang kuda. Chan Jikun dan Okian Hua adalah anak-anak yang sejak kecil sudah menerima gemblengan ilmu silat tinggi. Selain berani dan berkepandaian, juga mereka ini mengandalkan nama besar kedua orang gurunya, terutama sekali nama besar ibu gurunya. "Siapa berani mengganggu mereka? Kalian ini berandal dari mana berani mengganggu kami? Pergilah sebelum kami berdua turun tangan tidak memberi ampun lagi," bentak Chan Jikun sambil bertolak pinggang. Juga Okian Hua bertolak pinggang sambil membentak. "Sungguh tak tahu diri, berani mengganggu anak naga dan harimau.
Dua orang anggota pasukan itu tertawa-tawa dan menghampiri Chan Jikun dan Ok Yanhua. Hahaha, engkau anak naga, ya? Hehe, apakah kalian ini sudah gila? Seorang di antara mereka menghampiri Chan Jikun. Wah, yang ini dia pun masih belum dewasa, sudah cantik sekali. Tentara kedua menghampiri Ok Yanhua, tertawa-tawa dan hendak mencolek pipi gadis cilik itu. Tiba-tiba dua orang anak itu menerjang ke depan, terdengar teriakan-teriakan keras dan dua orang anggota pasukan itu roboh sambil mengaduh-aduh karena dada mereka seperti pecah rasanya, dihantam oleh dua orang anak-anak itu. Terkejutlah semua pasukan, terkejut dan marah. Mereka sudah akan turun tangan mengeroyok dan membunuh, akan tetapi empat orang panglima berseru. Jangan bunuh. Biarkan kami menangkap harimau-harimau cilik ini dan menyeret mereka ke hadapan Sri Baginda. Siapa tahu mereka ini ada gunanya kelak. Setelah berkata demikian, empat orang itu mengeluarkan tali panjang yang melingkar-lingkar di lengan kiri mereka. Ujung tali itu dibuat semacam lasso dan kini mereka berempat yang menunggang kuda mengurung Jikun dan Yanhua, tali mereka makin lama makin panjang tetap diputar-putar. Dua orang anak itu siap menghadapi lawan, akan tetapi mereka bingung ketika dikurung empat ekor kuda dan memandang tali berujung lasso yang diputar-putar. Tiba-tiba sebuah lasso menyambar ke arah kepala Yanhua. Darah cilik ini cepat mengelak dan ketika lasso itu mengejarnya, ia menggulingkan tubuh ke atas tanah. Luput. Para pasukan bersorak memuji. Juga Jikun dapat menghindarkan diri dengan gerakan gesit sekali ketika ada tali lasso menyambar. Bahkan sampai berkali-kali tali-tali lasso beterbangan menyambar ke arah mereka, namun dengan lincah sekali dua orang anak itu tetap dapat mengelak. Empat orang panglima Yuchen ini menjadi penasaran sekali. Mereka lalu berpencar menjadi dua rombongan dan mengeroyok setiap anak dengan lasso mereka. Kini repotlah dua orang anak kecil itu dan tak lama kemudian tubuh mereka telah terikat dan tertangkap. Dua orang panglima memegangi lengan setiap anak dan mengangkat tubuh anak itu di antara kuda mereka yang dilarikan sehingga tergantunglah tubuh Jikun dan Yanhua, dibawa membalap pergi. Mereka tidak sudi berteriak minta tolong, hanya memaki-maki dan meronta-ronta. Sikap dua orang anak inilah yang menolong mereka sendiri. Kalau saja mereka berdua tidak memperlihatkan sikap yang berani luar biasa, tentu mereka dianggap anak-anak biasa dan sudah dibunuh. Kini para panglima itu menjadi curiga, maka mereka tidak membunuh kedua orang anak itu dan merasa perlu menghadapkan kedua orang anak luar biasa itu kepada raja yang kebetulan berada di perkemahan. Sementara itu, Huteksan yang melihat bahwa bukti bagi kesalahannya sudah cukup dan bahwa dia tidak dapat menyelamatkan diri lagi, bersikap tenang dan mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya dan tidak menyeret orang lain dalam pekerjaannya memata-mata Yuchen. Yang terpenting sekarang adalah berusaha menyelamatkan diri Putri Maya dan menyuruh Putri Kerajaan Hitan itu pergi ke selatan menghadap Menteri Kam Leong dan menyampaikan berita tentang kematiannya. Maka ketika melihat keributan dengan datangnya panglima-panglima yang menyeret dua orang anak itu, dia cepat berbisik kepada Maya. Engkau larilah sekarang, cepat. Akan tetapi Maya menggeleng kepala. Aku hanya mau lari kalau bersama engkau. Panglima Shihu itu memandang penuh kagum. Benar-benar patut menjadi putri Raja Hitan, cucu suling emas, pikirnya. Masih begini kecil sudah kenal apa artinya budi dan kegagahan? Tiba-tiba Panglima Hu dikejutkan oleh suara dua orang anak kecil yang diseret itu. Yang perempuan berkata galak. Tidak peduli engkau ini Raja Yuchen atau Raja Akhirat, kalau tidak segera membebaskan kami, tentu akan mampus. Guru kami, pendekar wanita sakti mutiara hitam dan suaminya, pendekar golok sinar putih, tentu akan membalas dendam, kata anak laki-laki, sikap mereka berdua sedikit pun tidak takut dihadapkan pada Raja Yuchen. Tentu saja Huteksan terbelalak memandang ke arah dua orang anak itu. Bagaimana bisa terjadi hal yang begini kebetulan secara berturut-turut? Pekerjaan rahasianya terbongkar, muncul Putri Maya, dan kini tahu-tahu muncul pula dua orang anak yang mengaku murid Mutiara Hitam. Mutiara Hitam adalah adik kembar Raja Hitan, jadi adik tiri suhunya pula. Karena itu, bukan hanya Maya yang harus diselamatkan, melainkan juga dua orang bocah itu. Apapun yang terjadi, aku harus berusaha menyelamatkan mereka, bisik Huteksan kepada Maya. Kau larilah dalam keributan ini. Tanpa menanti jawaban, tiba-tiba Panglima Hu ini menggerakkan tubuhnya, melayang ke depan, ke arah dua orang anak itu. Cepat bagaikan seekor Garuda menyambar, dia menerjang empat orang panglima muda yang memegangi dua orang bocah itu.
Mereka ini terkejut, tahu akan kelihayan Hu Chiangkun, maka mereka mundur dan mencabut senjata. Kesempatan itu dipergunakan oleh Teksan untuk menyambar tangan Chan Jikun, anak laki-laki itu. Ketika ia hendak menolong Okian Hua, terdengar bocah itu membentak. "Budak cilik! Aku tidak butuh pertolonganmu." Teksan cepat menengok dan melihat betapa Maya sudah berada di situ pula, tadi menyambar tangan Yan Hua dan ditarik mendekatinya. Ia merasa makin kagum. Kiranya Putri Hitam ini tidak melarikan diri dalam keributan seperti yang dipesankannya, malah menyusulnya meloncat ke depan untuk menolong dua orang murid Mutiara Hitam. Keadaan menjadi geger. "Kurung! Tangkap!" Raja Yuchen berteriak marah sekali dan Teksan bersama tiga orang anak itu dikurung rapat oleh pasukan Panglima yang telah menghunus senjata. Teksan menjadi khawatir sekali. Bagi dia tidak takut mati di tangan musuh-musuh ini, akan tetapi bagaimana ia dapat menyelamatkan tiga orang anak itu? "Sri Baginda Yuchen!" Ia berteriak lantang. "Aku Hu Teksan sebagai seorang laki-laki sejati, telah mengaku kedosaanku terhadap kerajaan Yuchen dan aku siap menerima hukuman mati dengan mata terbuka. Akan tetapi, tiga orang anak kecil ini tidak mempunyai dosa, kuharap Sukalah Paduka membebaskannya. Kalau tidak, terpaksa aku memberontak dan biarpun kami berempat akan mati, namun kami pun akan menyeret nyawa beberapa orang pengawalmu." Raja Yuchen yang sudah marah sekali kembali membentak. "Tangkap dia hidup-hidup. Tangkap si pengkhianat ini dan tiga orang anak iblis itu." Teksan yang mengambil keputusan untuk melindungi tiga orang anak itu dengan nyawanya, mulai siap menghadapi pengeroyokan para panglima yang mengurungnya. Ia menjadi kagum sekali dan tak dapat menahan senyumnya ketika melihat bahwa tiga orang anak itu pun telah bersiap-siap dengan pasangan kuda-kuda yang tangguh, membelakanginya sehingga mereka berempat beradu punggung menghadap ke empat penjuru. Bukan main, pikirnya penuh kagum. Murid-murid dan keturunan suling emas benar-benar merupakan anak-anak yang telah memiliki kegagahan luar biasa. Masih sekecil itu, menghadapi bahaya maut tidak menjadi gentar dan putus asa, melainkan hendak membela diri dengan gagah dan mati-matian. Keadaan sudah menegangkan sekali. Pengurungan makin ketat dan sudah dapat dibayangkan bahwa betapapun gagahnya Hu Teksan murid Menteri Kam Leong, namun menghadapi begitu banyaknya panglima, perwira dan prajurit Yuchen, tentu dia takkan menang. Tahan, tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring yang mengejutkan semua orang. Lengking nyaring ini disusul berkelebatnya dua sosok bayangan yang sukar dilihat saking cepatnya. Hanya terdengar ribut-ribut ketika sesosok bayangan menyambar ke atas kuda yang diduduki Raja Yuchen dan bayangan kedua menyambar ke arah dua orang panglima tinggi yang berada di sebelah kanan raja. Hanya terdengar suara gedebukan dan suara, ahuh-ahuh, disusul melayangnya tubuh Raja Yuchen dan dua orang panglima tinggi itu ke atas batu besar yang berada di dekat kemah. Tentu saja semua pasukan menjadi terkejut dan mengalihkan perhatiannya dari Teksan dan tiga orang bocah itu. "Suhu!" Jikun berteriak girang. "Subo!" Yan Hua juga bersorak. Ketika obor-obor diangkat tinggi dan semua orang memandang, ternyata di atas batu besar itu telah berdiri seorang wanita gagah perkasa dan cantik jelita yang menelikung dengan raja ke belakang tubuh dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka mengancam tengkuk. Di sampingnya, seorang laki-laki gagah mencengkeram pundak dua orang panglima tinggi itu, siap untuk membenturkan dua buah kepala itu, sikapnya tenang dan laki-laki ini tersenyum-senyum lebar. "Bebaskan dua orang murid kami, kalau tidak, Raja Yuchen kubunuh." Wanita yang bukan lain adalah Mutiara Hitam itu membentak. "Hahaha, kehilangan murid masih mudah mencari gantinya. Kalau kalian kehilangan raja, wah, berabe juga." Laki-laki di samping Mutiara Hitam itu berkata sambil tertawa. "Dan penukaran ini sudah cukup menguntungkan bagi kalian. Coba saja, dua orang murid kami ditambah orang gagah dan anak perempuannya yang berusaha menolong, baru 4 jiwa. Kami tukar dengan 23 jiwa. Wah, kami sudah banyak mengalah." Raja Yuchen dapat menduga bahwa dia terjatuh ke tangan pendekar wanita sakti Mutiara Hitam yang terkenal, maka dia tidak berani main-main. Akan tetapi, mendengar laki-laki yang agaknya suami Mutiara Hitam itu bicara tidak karuan, dia mendongkol juga. Kalian hanya menawan kami 3 orang, mana yang 20 orang lagi?" "Hahaha, Sri Baginda. Yang 20 adalah panglima-panglima Sri Baginda yang tentu akan tewas di tangan kami kalau penukaran ini tidak berhasil."
Sekarang untuk sementara, kami titipkan nyawa mereka kepada tubuh masing-masing sambil menanti penukaran ini, jawab Pek Kong Tu Tang Hao Lam seenaknya. Bebaskan mereka. Raja Yuchen menghardik dengan muka merah saking marahnya. Mereka yang tadinya mengurung Teksan dan 3 orang anak itu mundur dengan kecewa. Jikun. Yang Hua. Naik ke sini. Mutiara Hitam berteriak. 2 orang muridnya lalu meloncat dan dengan gerakan indah serta ringan mereka melayang ke atas batu besar. Akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika melihat bahwa Maya telah mendahului mereka dengan loncatan yang lebih cepat lagi. Apakah engkau bibi Kamkuilan yang berjuluk Mutiara Hitam? Maya bertanya kepada Mutiara Hitam sambil memandang penuh kagum. Mutiara Hitam yang masih menodong Raja Yuchen, juga terheran-heran menyaksikan bocah perempuan yang memiliki gerakan demikian ringannya, mengalahkan kedua orang muridnya. Siapa engkau? Dan siapakah orang gagah di bawah itu? Teksan juga melompat ke atas batu besar lalu menjura dengan hormat. Tecuhu Teksan murid Suhu Kam Liong memberi hormat kepada Sukou, bibi guru, dan paman guru berdua dan berterima kasih atas pertolongan Jiwi. Ah! Mutiara Hitam tercengang dan juga girang mendengar bahwa laki-laki perkasa yang tadi berusaha menolong murid-muridnya adalah murid kakaknya sendiri. Dan bocah ini. Dia adalah keponakan Sukou sendiri, Putri Maya. Ai! Seruan Mutiara Hitam ini mengandung isak tertahan dan tangan kanannya meraih kepala Maya dan dipeluknya anak itu sejenak, sedangkan tangan kirinya masih menelikung Raja Yuchen. Hei! Mutiara Hitam, lepaskan kami! Bukankah kami sudah membebaskan Hu Chiangkun dan 3 orang bocah itu? Nanti dulu, Sri Baginda. Kami belum aman. Anakku, Maya, marilah engkau ikut bersama bibimu. Akan tetapi Maya berpendirian lain. Begitu bertemu dengan 2 orang murid bibinya, dia merasa tidak suka. Mereka itu berwatak angkuh. Dan dia sudah merasa kagum dan suka sekali kepada Hu Teksan, maka ia menggeleng kepala dan berkata, "Terima kasih, bibi. Akan tetapi aku ingin pergi bersama Hu Chiangkun." Mutiara Hitam menghela napas panjang. Dia adalah seorang wanita gagah perkasa yang tidak suka cerewet. Sekali mengambil keputusan tidak dirubah lagi, dan sekali mendengar keputusan keponakannya, tidak banyak berbantah lagi. Hatinya masih tetap keras dan angkuh. Baiklah, Maya. Engkau ikut dengan Hu Chiangkun dan menghadap Pek Humu, Uamu, Kam Liong pun sama saja. Nah, Hu Chiangkun, pergilah dulu bawa Maya ke selatan. Kami yang tanggung bahwa orang-orang Yuchen tidak akan mengganggu perjalanan kalian. Hu Teksan memberi hormat, kemudian menggandeng tangan Maya sambil berkata, "Marilah kita pergi." Keduanya melompat turun dari batu besar itu dan berlari pergi. Tidak ada seorang pun yang berani menghalang. Akan tetapi Hu Teksan yang mencari-cari dengan matanya, tidak melihat adanya pemuda muka kuda yang tadi muncul bersama Raja Yuchen, pemuda yang menurut Maya bernama Siang Koan Li dan yang membunuh kurirnya. Setelah menanti agak lama sehingga ia merasa yakin betul bahwa Hu Teksan dan Maya sudah pergi jauh, Mutiara Hitam melepaskan dengan Raja Yuchen, juga suaminya melepaskan pundak kedua orang panglima tinggi yang sama sekali tak mampu bergerak ketika dicengkeramannya tadi. Mutiara Hitam menjura kepada raja itu dan berkata, "Harap Sri Baginda maafkan kami. Kalau menurutkan nafsu hati, agaknya Paduka sudah kami bunuh mengingat akan tewasnya kakakku Raja Hitan di tangan kalian." "Ah, tuduhan keji itu!" Raja Yuchen membentak marah. "Raja Hitan dan kami pada saat terakhir berjuang bahu-membahu menghadapi gelombang serbuan bangsa Mongol sampai Raja Hitan gugur. Bukan kami yang membunuhnya." Mutiara Hitam dan suaminya saling pandang, kemudian Mutiara Hitam berkata, "Siapapun yang membunuhnya, kakakku ini gugur dalam perang maka saya pun tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Akan tetapi, kami tidak menanam permusuhan dengan siapa juga, dengan Raja Yuchen pun tidak, maka harap saja Sri Baginda tidak melanjutkan sikap memusuhi kami dan memerintahkan kepada anak buah Paduka agar kelak tidak lagi mengganggu kami." Raja itu bersungut-sungut. "Musuh kami hanya negara lain, bukan perorangan. Apa untungnya bermusuhan dengan Mutiara Hitam? Asal engkau tidak mengganggu keamanan di wilayah kami, perlu apa kami memusuhimu?" "Bagus, dengan demikian kita sudah saling mengerti. Nah, selamat tinggal, Sri Baginda dan maaf sekali lagi." Mutiara Hitam menyambar tangan Yan Hua sedangkan suaminya menggandeng tangan Jikun, kemudian mereka berkelebat lenyap di telan kegelapan malam. "Sialan!
Raja Yuchen membanting-banting kaki. Turunkan aku. Goblok kalian semua, begini banyak orang tak berguna menghadapi 2 orang saja. Aku harus menegur Raja Sung. Tidak patut memata-matai kerajaan sahabat sendiri. Apa-apaan ini? Kalau tidak ada penyelesaian yang memuaskan, ku gempur wilayah Sung. Raja itu mencak-mencak dan marah-marah. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.